Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 5 hari pasca dibakarnya Gedung Negara Granadi, sisi barat Granadi masih dipenuhi puing-puing sisa kebakaran. Hal ini disebabkan karena tim Inafis Polda Jawa Timur masih melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara di sisi barat Gedung Granadi yang hancur. Selain tim Inafis, terlihat tim arsitektur juga sedang meninjau kondisi terkini gedung yang telah berdiri sejak tahun 1787 sebelum dilakukan restorasi. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur menyebut akan melibatkan ahli cagar budaya dan sejarawan dalam restorasi cagar budaya Gedung Granadi. Lalu bagaimana kondisi terkini di Gedung Granadi? Sudah ada rekan Farah Manhila di sana. Farah, seperti apa situasi di sana dan di mana Gubernur dan Wakil Gubernur kita berkantor? Silakan. Iya, Fatima dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan lokasi atau situasi terkini di Gedung Negara Gerahadi pasca dibakar pada Sabtu malam lalu. Ini memang bagian sisi barat adalah salah satu yang menjadi lokasi terparah dalam aksi unjuk rasa yang berujung dibakarnya Gedung Negara Gerahadi oleh orang tak dikenal. Dan saat ini pemirsa, Wakil Gubernur maupun Gubernur Jawa Timur ini juga masih terus melanjutkan aktivitasnya untuk melakukan peninjauan dan melakukan kunjungan di sejumlah titik ataupun kota di wilayah Jawa Timur. Namun kebetulan saat ini pemirsa, tepat di lokasi ini saya mengabarkan, ini adalah lokasi ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga turut dibakar oleh orang tak bertanggung jawab. Saya juga rupanya sekarang sudah bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur yang sedang melakukan atau melihat kondisi terkini dari ruang kerja saat ini di Gedung Negara Gerahadi. Selamat siang Pak Emil. Selamat siang, terima kasih. Jadi kami kebetulan di Gerahadi ini menjadi juga tempat untuk koordinasi pengamanan seluruh Jawa Timur bersama dengan TNI Polri. Jadi kehadiran kami juga tentunya untuk menjalankan koordinasi tersebut, untuk berterima kasih dan beri semangat kepada segenap insan yang menjaga kondusivitas situasi yang ada di Jawa Timur, bukan hanya di Gerahadi, bukan hanya di Surabaya, tapi di seluruh Jawa Timur. Baik Pak, mungkin kita boleh sedikit bergeser sebentar untuk melihat bagaimana sebenarnya Pak kondisi ruang kerja Pak Emil saat ini. Apakah masih ada yang bisa diselamatkan dari barang-barang yang tersisa atau bagaimana ini Pak? Ini kan kita pakai helm, ini adalah persyaratan keamanan untuk masuk ke lokasi ini, karena kita lihat masih banyak material yang berkemungkinan jatuh, runtuh, sehingga kita harus menggunakan helm ini untuk meninjau lokasi seperti ini. Dan sebagaimana kita lihat ya seperti ini, memang dibakar. Lokasinya ini persis di sebelah pagar, jadi beda dengan pavilion timur maupun gedung utama yang agak berjarak. Ini memang persis sekali di dekat situ, dekat jalan, sehingga ada pihak yang menyusup kemudian masuk di tengah suasana, dan suasana yang cukup intens, dan kemudian menyulut pembakaran ini dengan menggunakan peralatan yang dimiliki. Baik Pak, usai mengetahui Gedung Negara Gerahadi dibakar oleh orang tak bertanggung jawab, apalagi ini menjadi ruang kerja Pak Emil sendiri yang kebetulan juga terbakar hangus, tidak tersisa satu barang pun Pak, ini bagaimana tanggapannya? Apakah ini kemudian menghambat kinerja dari Wakil Gubernur atau Pak Emil sendiri? Nomor satu tentu yang kita pastikan jangan sampai ada korban jiwa di dalam peristiwa ini. Dan sejauh ini tidak ada korban jiwa. Yang berikutnya tentu memang kinerja harus jalan terus. Kami tadi pagi sudah ada kegiatan dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kemudian juga tentunya kemarin kita berkoordinasi dengan TNI Polri untuk pengamanan agenda internasional, yaitu Piala Asian Football Confederation AFC U23 Indonesia melawan Laos. Dan sampai tanggal 9 akan ada pertandingan bola di Sidoarjo dan di Surabaya, yang mana kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia termasuk Jawa Timur siap untuk menjaga kondusivitas agar kehidupan masyarakat kita bisa tetap lancar dan sejahtera.
Pak, mungkin boleh dipaparkan, satu sisi barat ini kan ludes terbakar ya Pak. Ini sebenarnya selain ruang kerja Pak Emil, ada ruang-ruang mana lagi dan bagaimana kemudian proses pemulihan yang dilakukan saat ini? Ya, jadi di sini ada biro, ada bagian rumah tangga, bagian protokol rumah tangga untuk keseluruhan Pemprov ya, dan juga ruang media. Dan yang saya prihatin ada insan-insan Pemprov yang sudah mengabdi mungkin dari zaman Gubernur Basuki Sudirman, itu dia juga bermalamnya di sini, barang pribadinya ada di sini gitu. Jadi mereka yang kemudian terdampak luar biasa dari tindakan-tindakan ini. Pak, kemudian setelah adanya atau mengetahui adanya aksi yang tidak bertanggung jawab ini, Pak Emil juga sempat menemui para perusuh begitu ya Pak ya. Apakah kemudian Pak Emil saat ini sudah mengetahui siapa sebenarnya otak di balik aksi kerusuhan ini Pak? Jadi lebih tepatnya kepolisian baik Polrestabes Surabaya maupun Polda Jawa Timur mengamankan pihak-pihak yang ditenggarai terlibat di dalam tindakan yang melawan hukum. Ya, jadi tindakan yang melawan hukum, bukan demonstran ya. Kalau demonstran itu dilindungi undang-undang, mereka boleh menyuarakan pendapatnya. Tetapi ada pihak-pihak yang bahkan tidak mengutamakan tuntutannya, tapi hanya ingin menjarah dan merusak. Ini beda dengan demonstran yang kita yakini niatnya tulus untuk membenahi bangsa ini dan negara ini, termasuk pemerintahan. Maka memang banyak yang bertanya, loh sasarannya kan bukan pemerintah provinsi oleh demonstran, tuntutannya bukan ke situ. Ya karena memang mungkin ini bukan demonstran, ini perusuh. Ya, nah pada saat itu perlu kami luruskan bahwa Bu Gubernur dan Pak Pangdam itu telah menemui demonstran dan telah berdiskusi, berdialog intens, cukup keras, tapi akhirnya ketemu titik temunya ada dan bersama-sama menindaklanjuti mahasiswa yang diamankan untuk bisa dikembalikan dan berjalan baik. Namun setelah kemudian selesai, baru secara termobilisir ada massa yang jumlahnya luar biasa banyak, yang kemudian sama sekali tidak memfokuskan kepada tuntutan, tetapi memfokuskan kepada penyerangan. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hal ini. Nah, ini telah diamankan. Nah, yang kami waktu itu ke Polrestabes, karena Polrestabes akan mengembalikan kepada orang tua setelah melakukan verifikasi. Nah, kami kemudian orang tua ada yang menyampaikan ingin meminta maaf begitu, sehingga kami tentu menemui orang tua, tapi di situ ada anak-anaknya juga. Nah, yang kita khawatir adalah peristiwa ini itu ada 50-an lebih anak di bawah umur. Mereka memang bersalah, tapi juga mereka harus kita pastikan menjadi generasi muda yang tidak rusak mentalnya. Itu yang kita jaga. Nah, baru ada beberapa tetap yang mungkin di bawah umur dan juga yang dewasa yang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut di polisian karena ditenggarai keterlibatannya lebih dalam kaitan dengan peristiwa ini. Mungkin lebih terorkestrasi lagi bahkan keterlibatannya. Jadi ini yang masih terus didalami, sedang diamankan di tempat yang sesuai peraturan perundang-undangan untuk yang di bawah umur. Karena tidak bisa ditahanan yang sama dengan yang sudah dewasa, tentu diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik. Baik, terima kasih banyak Pak Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur atas informasi dan update terkini berkaitan kondisi pasca terbakarnya Gedung Negara Gerahadi. Dan tentunya pemirsa, seluruh pihak berwenang termasuk masyarakat ini harus sama-sama menjaga kondisivitas negara kita agar kejadian ini tidak terulang lagi. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Jawa Timur. Saya kembalikan ke Fatimah di studio.